Selamat pagi teman-teman. Sebelum kita memulai ibadah pada pagi hari ini, mari sama-sama kita bersaat teduh. Kita fokuskan pikiran kita, hati kita kepada Tuhan. Mari kita bersaat teduh. Tuhan, kami kembali datang ke hadirat-Mu untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami mau beribadah kepadamu pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan yang memberkati setiap kami. Engkau yang pakai semua media, semua alat yang kami pakai untuk beribadah. Supaya kami bisa juga fokus kepada Tuhan. Hanya dalam nama-Mu Tuhan Yesus, Tuhan kami yang baik. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pada pagi hari ini, saya mau ngajak teman-teman untuk kita sama-sama menyanyikan Allah Sanggup. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Sebelum kita mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini, saya mau membacakan satu ayat. Ulangan 31 ayat 8. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Mari sesama kita nyanyikan Oceans. You call me out upon the waters, the great unknown, where feet may fail. And there I find you in the mystery, in oceans deep, my faith will stand. And I will call upon your names and keep my eyes above the waves when all
oceans rise, my soul will rest in your embrace. For I am yours, and you are mine. Your grace abounds in deepest waters. Your grace abounds in deepest waters. Your sovereign hand will be my guide. Your feet may fail and fear surrounds me. You've never failed, and you won't start now. So I will call upon your name and keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest in your embrace. For I am yours, and you are mine. Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. Spirit, lead me where my trust is without border. Let me walk upon the waters wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. Spirit, leads me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. I will call upon your name and keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest in your embrace. For I am yours, and you are mine. Shalom teman-teman PRMI Immanuel, bersyukur boleh ada kesempatan lagi bertemu teman-teman dan boleh kembali sharing firman Tuhan. Perkenalkan, nama saya Erik Ruben, saya pelayanan di Gereja FEG Immanuel saat ini. Dan ya bersyukur sekali lagi boleh satu kali lagi berbagi sharing firman Tuhan di tengah teman-teman remaja. Hari ini kita akan bahas mengenai rencana Tuhan di dalam kehidupan kita, rancangan keselamatan Tuhan, dan bagaimana kita mengerjakannya. Saya beri judul firman pada hari ini adalah step by step. Sebelum kita bahas firman Tuhan lebih lanjut, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, terima kasih untuk hari ini kami boleh kembali beribadah di hadapan-Mu. Sebentar kami ingin membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuhan, berikan kami ketenangan, Tuhan berikan kami juga kerendahan hati untuk kami mau belajar bersama-sama akan firman-Mu. Tuhan, berkati juga hamba-Mu yang menyampaikan, kiranya juga hamba-Mu boleh diterangi oleh Roh Kudus untuk boleh menyampaikan firman-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, hari ini ayat Alkitab terambil dari Filipi 2 ayat 12 sampai 16. Saya akan bacakan. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat.
Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini. Sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia, sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Nah, beberapa waktu kemarin ini saya sempat pergi ke restoran. Waktu saya turun ke toiletnya, saya lihat ada petugas restoran itu lagi berusaha menangkap kepiting yang kabur. Nah, kepiting itu diambil lagi lalu dimasukin lagi ke kumpulan kepiting-kepiting tersebut. Melihat peristiwa itu, saya berpikir ya, dan ya membayangkan kepiting-kepiting tersebut, ada yang mungkin dia berjuang untuk dia bisa keluar daripada ikatan-ikatan itu, tapi at the end ya mereka akan ditangkap dan ujung-ujungnya ya akan dimasukkan lagi ke air panas dan akan dimasak. Ada juga mungkin satu kepiting yang maksudnya satu bagian kepiting lainnya yang udah pasrah aja, ya udahlah kita akan berakhir di dalam panggangan atau di dalam panci. Buat apa kita bersusah-susah? Buat apa kita harus capek-capek melawan ikatan yang ada kalau misalnya at the end terakhirnya kita juga masuk ke panci yang panas itu. Nah, kira-kira lebih pinter yang mana nih teman-teman? Lebih pinter yang mungkin dia berusaha untuk kabur, capek-capek tapi terakhirnya ya sama aja berakhir di panggangan itu juga, atau orang kepiting-kepiting yang pasrah, yang udah merasa ya udahlah ujung-ujungnya juga dipanci juga. Kalau menurut saya sih ya mungkin lebih pinter yang ya udah nggak usah ngapa-ngapain, sama aja dia nggak usah buang-buang tenaga, cepat atau lambat akan berakhir di panggangan yang panas. Nah, melihat daripada kepiting tersebut, saya juga merenungkan akan kehidupan manusia. Ada manusia yang berusaha untuk membangun kehidupan yang begitu indah. Karena dia pikir, wah saya akan bisa mendapatkan uang yang banyak, saya bisa mungkin mendapatkan kenyamanan yang banyak. Tetapi at the end di ujungnya kita tahu bahwa ada kematian yang akan menjemput kita. Banyak orang yang berusaha mencapai tujuannya, tetapi tujuannya itu seakan-akan termakan oleh kematian. Hanya kematianlah yang akhirnya memupuskan harapan ataupun tujuan-tujuan yang sudah dibangunnya tersebut. Dan pelajaran daripada corona ini, kita juga mulai memikirkan mengenai kehidupan. Iya ya, untuk apa saya hidup? Kalau misalnya ujung-ujungnya saya juga akan mati. Buat apa ya saya mengumpulkan ini semua? Jika hanya karena corona ini semua langsung ludes lagi apa yang sudah dibangun. Di dalam peribahasa Mandarin ada satu phrase atau satu peribahasa yang berkata seperti ini. Sheng Lao Ping Se. Sheng itu lahir, Lao itu tua, Ping itu sakit, dan She itu mati. Nah, hidup kita itu seperti cuma itu dong. Lahir, tua, sakit, lalu mati. Dan kita mulai bertanya, kalau gitu untuk apa kita hidup? Kalau tujuan itu sendiri pun akhirnya pupus tadi ya, karena kematian. Apakah orang Kristen juga seperti ini? Tujuan kita ini dipupuskan oleh kematian yang ada. Oleh kesusahan-kesusahan yang sifatnya eksternal tadi. Seperti ada masalah yang baru muncul, tujuan kita hancur lagi. Lalu kita bangun tujuan yang lain, lalu ada masalah yang lain, kita mulai hancur, hilang harapan lagi. Kita sebagai orang-orang Kristen, kita diingatkan bahwa kita punya tujuan yang kekal. Kita punya tujuan yang melampaui daripada kematian itu sendiri. Karena kita sudah mendapatkan keselamatan. Karena itu Paulus harus mengajak kita ya, orang-orang percaya untuk melihat keselamatan ini sebagai sesuatu yang perlu dikerjakan.
sebagai sesuatu yang karena engkau sudah diselamatkan, engkau sekarang punya tujuan hidup. Dan engkau bisa melakukannya itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena itu kita sedari dini kita sebagai anak muda. Kita harus melihat kehidupan ini di dalam perspektif kekekalan. Untuk apa kita melihat hidup ini? Tujuannya apa sih? Nah, firman Tuhan yang tadi ya kita bacakan mengatakan bahwa supaya kita perlu setia mengerjakan keselamatan kita. Nah, apa maksud Paulus di sini? Kok dia bilang kita perlu mengerjakan keselamatan? Apakah kita perlu berbuat baik untuk mendapatkan keselamatan? Tentu tidak. Kalau misalnya kita lihat surat-surat Paulus, sangat jelas sekali bahwa keselamatan adalah 100% anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Tidak ada andil kita, tidak ada peran kita sama sekali. Dan kayu salib menjadi bukti bahwa kita diselamatkan hanya berdasarkan anugerah Tuhan. Kalau kita lihat di ayat sebelumnya, di pasal 2 ayat 8 sampai 11, itu berbicara soal bagaimana Kristus yang mati bagi kita. Lalu di pasal 2 ayat 13 juga dikatakan bahwa karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Baik waktu kita terhilang, Tuhan beranugerah 100% buat kita. Setelah kita diselamatkan pun, Tuhan tetap beranugerah 100% di dalam kita bisa mengerjakan keselamatan kita. Jadi keselamatan yang Tuhan berikan bukan sifatnya pasif. Ya udah saya diam aja, saya terima seperti tiket masuk surga. Bukan seperti itu. Tetapi keselamatan yang Tuhan berikan itu sifatnya itu aktif dan menyeluruh. Bagaimana kehidupan kita sehari-hari, kita sebagai orang yang diselamatkan itu udah satu paket dengan cara pikir kita, dengan cara hidup kita, dengan tujuan hidup kita. Dan Paulus mengatakan, lakukanlah itu dengan serius dan gentar. Sungguh-sungguhlah melakukan keselamatan yang sudah diberikan kepada setiap kita. Nah, Paulus waktu itu berbicara kepada jemaat Filipi. Bagaimana keadaan jemaat Filipi waktu itu? Tentu karena Paulus menulis surat kepada Filipi, Paulus sudah meninggalkan Filipi. Orang jemaat-jemaat Filipi ini sangat mengasihi Paulus. Tetapi saat Paulus mulai pergi, mereka mulai suam-suam kuku. Mereka mulai, aduh, hamba Tuhan yang kita sayangi ini, yang selama ini menyemangati kita telah pergi. Jadi Paulus tulis ini untuk memberikan semangat kepada mereka. Di tengah pasal 1 ayat 28, mereka itu punya musuh-musuh. Jadi ada ancaman dari eksternal. Bahwa ada musuh-musuh yang akan mengganggu mereka, yang mengancam nyawa mereka. Bahkan saat mereka mengerjakan keselamatan itu. Saat mereka memberitakan Injil. Saat mereka menghidupi narasi kekristenan. Banyak musuh-musuh yang gak senang dengan mereka. Nah, Paulus kasih tahu bahwa di pasal 1 itu, kalau kamu masih bisa menderita, itu adalah bagian daripada kamu mengerjakan keselamatanmu. Dan itu adalah anugerah saat kamu bisa menderita bagi Kristus dan setia memberitakan Injil. Ingat, kamu punya tujuan kekal. Panggilanmu adalah menghidupi kekristenan itu sendiri. Lalu ada juga ancaman dari dalam. Maksudnya, kalau kita lihat di pasal 2, ada perpecahan di antara jemaat. Yang satu mau menang sendiri, yang satu mau menang sendiri. Udah nggak ada Paulus lagi nih. Mereka berpikir dengan pikiran mereka masing-masing. Dan ini juga membuat jemaat menjadi jenuh. Aduh, buat apa lagi saya mungkin bergereja dengan komunitas ini? Buat apa lagi saya melakukan hal yang baik kalau misalnya pun komunitas Kristen seperti ini? Jadi mereka semakin malas untuk mengerjakan keselamatan mereka. Mereka malas mengerjakan identitas mereka sebagai anak-anak Allah. Nah, teman-teman, mungkin di sini kita mirip ya, di tengah-tengah masa corona ini, ya kita tidak lagi bertemu mungkin orang-orang yang bisa memotori semangat hidup kita, sebagaimana jemaat Filipi dengan Paulus. Kita nggak ketemu lagi dengan mungkin teman kita, guru kita, hamba Tuhan di gereja. Kita sangat sulit untuk mendapatkan dukungan-dukungan yang nyata, yang selama ini kita temuin secara fisik. Lalu juga mungkin ada ancaman dari dalam juga, yang misalnya kita juga nggak betah di dalam keluarga, atau ancaman eksternal tadi. Kita mau setelah kita sehat-sehat ini kita juga bingung mau ngapain, kita di luar malah ditakut-takutin, jangan keluar-keluar takut kena corona. Tentu saya menghimbau setiap kita juga menaati protokol pemerintahan, tapi kita merasa kita bingung.
Ya udah, buat apa saya nggak boleh keluar-keluar lagi, saya juga bingung mau ngapain. Lalu di dalam kejenuhan kita, dengan ancaman yang ada, baik itu dari penyakit corona, mungkin juga secara emosional, kita juga tidak betah di keluarga, atau kita tidak bisa bertemu orang-orang yang kita kasihi, yang juga mendukung kita. Kita mulai terdisorientasi, kita mulai bingung tujuan kehidupan kita. Kita lupa kita sebagai anak Allah, tujuan kekal kita lupakan sebagai anak Allah. Ingatlah kembali untuk apa kita hidup, untuk apa kita diselamatkan. Kalau kita benar-benar mengamini hal itu, kita akan berbeda melihat kehidupan ini, bahwa ini adalah anugerah yang Tuhan berikan, yang seharusnya kita kerjakan keselamatan ini. Hidup ini begitu berharga. Kita bukan hanya diselamatkan dari corona saja, tetapi kita diselamatkan dari dosa, hukuman kekal yang harusnya kita tanggung. Tetapi itu semua sudah ditebus oleh Tuhan, supaya kita punya tujuan kekal yang boleh dipulihkan, supaya kita boleh mengerjakan kehendak Tuhan. Inilah yang membuat kehidupan kita berharga. Pada tahun 1941 bulan Februari, seorang pastor Maximilian Kolbe meninggal. Pastor Maximilian Kolbe masuk ke kamp konsentrasi, dia meninggalnya bulan Agustus 1941. Nah, selama di kamp konsentrasi itu dia menghidupi terus status dia sebagai anak Allah. Hingga suatu waktu di bulan-bulan Juli Agustus seperti itu, ada orang yang kabur dari kamp konsentrasi itu. Nah, di peraturan daripada kamp konsentrasi Auschwitz itu di zamannya Hitler, saat ada orang yang kabur, maka 10 orang akan dipilih secara acak untuk dimasukkan kepada sel yang paling kejam, di mana mereka tidak akan dikasih makan, tidak akan dipedulikan, dan bahkan dibiarin begitu sampai mati. Hingga nama yang ke-10 muncul, jadi disebutin nomor-nomornya itu, mereka punya identitas nomor. Muncullah nomor daripada orang yang bernama Franciszek Gajonisek. Nah, Franciszek ini waktu dipanggil, dia punya identitas nomor, dia begitu sedih. Aduh, hidupku bagaimana? Aku punya istri, aku punya anak, aku belum siap untuk mati. Dia hanya menangis, istriku dan anak-anakku. Di tengah kesedihan ini, Pastor Maximilian Kolbe ini mendengarnya. Lalu dia maju, dia datang ke commander itu, dia bilang, Pak, saya saja yang menggantikan dia. Dia sudah punya istri dan anak, dia harus menghidupinya. Saya pun juga sudah tua, saya mau berkorban untuk dia. Singkat cerita, dia permintaannya diterima dan dimasukkan ke dalam kamp konsentrasi yang tidak diberi makan itu. Dia terus berdoa di sana, dia juga memberitakan Injil mungkin kepada narapidana lainnya, kepada teman-teman selnya itu. Lalu selama 2 minggu dia tidak mati juga, hingga akhirnya dia disuntik satu cairan kimia sampai dia mati. Hal ini yang membuat Franciszek itu begitu tersentuh. Dia melihat bahwa kenapa ya ada orang yang mau berkorban buat dia supaya dia bisa selamat. Disitulah dia menghargai kehidupan dan keselamatan itu. Dia tidak lagi sama melihat kehidupannya. Dia melihat istrinya dan anaknya yang begitu dia sayangi, bagaimana kehidupan dia itu bisa menjadi efektif, bisa menjadi berkat buat istrinya dan anaknya, bahkan buat orang lain. Karena dia tahu bahwa sudah ada orang yang berkorban baginya, yaitu Maximilian Kolbe. Dan dia selalu mengenang tanggal 14 Agustus itu adalah sebagai hari dia mengenang Pastor Maximilian Kolbe di hari meninggalnya. Saya rasa perasaan Franciszek saat itu begitu bercampur aduk. Ia merasa senang satu sisi karena ia masih bisa melihat istri dan anaknya. Tapi satu sisi ia merasa begitu sedih karena ada orang yang mau berkorban baginya untuk dia boleh mengerjakan keselamatannya. Masih ada hal-hal yang dia perlu kerjakan. Dan orang ini begitu peduli untuk boleh menyelamatkan si Franciszek ini. Kita diselamatkan sekali lagi bukan hanya tadi dari corona, dari ancaman-ancaman itu. Kita diselamatkan dari dosa. Dan Tuhan sudah berkorban bagi kita. Adakah kita selama ini mengerjakan hal yang sia-sia? Tuhan menyelamatkan kita dari kekekalan. Ingat, supaya kita punya tujuan yang kekal.
Selama ini mungkin kita menaruh tujuan kita di dalam hal-hal yang salah. Tapi kiranya mungkin lewat kesulitan hidup seperti ini, kita boleh meriset tujuan hidup kita. Kita boleh melihat kembali apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Ingat, ada alasan mengapa kita masih boleh hidup sampai saat ini. Saya rasa orang yang sudah pernah terkena corona, lalu dia disembuhkan, dia juga akan pasti melihat kehidupannya berbeda bahwa saya masih diberikan kehidupan. Saya harus mengerjakan keselamatan ini. Karena Tuhan masih punya alasan mengapa saya masih boleh hidup. Kenapa saya selamat di tengah mungkin banyak orang yang meninggal. Mari selangkah demi selangkah, step by step, kita mulai mencari tujuan kekal kehidupan kita. Sebagai murid, sebagai anak di rumah, sebagai anak remaja, sebagai siapapun kalian, temukanlah tujuan kekal kalian. Di bagian selanjutnya di dalam ayat 14 itu, Paulus juga menjelaskan bagaimana seharusnya kita mengerjakan keselamatan kita. Ini berbicara soal sikap, berbicara soal cara. Di ayat 14 dibilang, jangan kamu bersungut-sungut, jangan berbantah-bantahan, supaya kamu tidak bercacat celah, supaya kamu tetap kudus dan bisa menjadi terang bagi orang-orang lain yang belum mengenal Tuhan. Menjadi terang buat generasi yang bengkok hatinya. Lalu di ayat 16 dibilang sambil berpegang kepada firman Tuhan, berpegang kepada firman kehidupan, supaya aku dapat bermegah kepada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Jadi Paulus di sini bicara soal karakter. Yang tadi ya, kamu sudah menemukan tujuan kekalmu, kamu mengerjakan keselamatanmu. Tapi ingat, karaktermu juga harus dibentuk. Jangan bersungut-sungut, jangan lakukan karena terpaksa. Ingat, fondasinya apa? Fondasinya adalah firman kehidupan, firman Tuhan. Dan di sini Paulus menggunakan metafora perlombaan, supaya kamu tidak percuma berlomba dan tidak percuma susah-susah. Paulus sendiri pun mengaplikasikannya di akhir hidupnya. Kalau kita baca 2 Timotius 4 ayat 6 sampai 8, saya bacakan, mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Di surat 2 Timotius ini, Paulus sebentar lagi tahu bahwa ia akan mengakhiri hidupnya. Tetapi Paulus melakukan itu semua pelayanan yang sudah dilakukannya selama ini penuh dengan penderitaan, penuh dengan tantangan. Dia tidak bersungut-sungut. Dia melakukan itu semua justru dengan sukacita bahwa saya melakukan panggilan Tuhan. Dan saat dia melihat kematian yang sudah dekat, dia bilang, saya akan finishing well. Saya akan menyelesaikan garis akhir ini dengan baik. Saya tahu perlombaan ini akan selesai dan saya akan finish well. Paulus tidak berkata saya akan menjadi finish nomor 1. Paulus mengatakan saya akan finish well. Saya akan mengakhiri dengan baik. Disitulah Paulus yakin benar bahwa tujuan kekal kehidupannya yang diberikannya selama dia di dunia itu sudah Paulus dapatkan dan sudah Paulus taati dan sudah Paulus kerjakan dengan ketulusan, dengan kerelaan, dan bukan dengan sungut-sungut. Paulus juga senantiasa berpegang kepada firman kehidupan itu. Dia tidak hanya asal ngomong, dia benar-benar menghidupi firman Tuhan di dalam kehidupannya. Nah teman-teman, punyakah kita tadi ya tujuan hidup yang kekal itu? Di tengah hidup kita yang sementara, tetapi kita bisa mengerjakan hal-hal kekekalan yang Tuhan tanamkan di dalam hati kita. Kiranya di masa-masa sulit seperti ini, di tengah pandemi ini, tadi ya kita boleh memikirkan tujuan apa yang Tuhan berikan kepada kita. Dan saat kita mendapatkan itu, Roh Kudus juga akan memberikan kita kemampuan untuk bisa melakukannya dengan hati yang sukacita, tidak bersungut-sungut. Dan sekali lagi melakukannya dengan landasan firman Tuhan yang paling penting, firman kehidupan. Tetapi realita melihat penelitian belakangan ini, semenjak pandemi ini kekerasan rumah tangga meningkat.
Terus tingkat akses pornografi juga meningkat. Saya juga melihat banyak teman-teman yang hanya menghabiskan sehari-harinya hanya dengan drama, serial drama, ataupun bermain game dengan overtime, dengan terus-terusan, tanpa memikirkan adakah tujuan kekal yang Tuhan tanamkan di dalam kehidupanmu dan kamu tetap setia melakukannya sekalipun masa-masa sulit. Teman-teman, percayalah, saat kita pegang firman Tuhan, saat kita menemukan panggilan Tuhan sebagai murid di sekolah, sebagai anak di rumah, sebagai anak Tuhan di gereja, sebagai anak di masyarakat tempat kamu tinggal, dimanapun kita berada, kita sedang step by step mengerjakan tujuan kekal Tuhan. Dan at the end, nama Tuhan akan dipermuliakan lewat kehidupan kita sampai kita bisa finishing well, seperti Paulus katakan. Tahun 1986 di New York itu ada lomba maraton internasional. Maraton itu 42 km. Menariknya di dalam event ini ada seorang veteran militer United States Amerika yang merupakan korban daripada perang Vietnam. Jadi dia sudah tidak punya kaki, dia mau ikut maraton ini pakai tangan. Jadi dia mau pakai tangan untuk menyelesaikan lomba maraton. Saat maraton itu dimulai itu berjalan 5 km, ada yang udah ngos-ngosan, ada yang out, kelihatan tuh siapa yang mau serius ikut maraton, ada juga yang cuman ikut-ikutan doang, 10 km out. Tetapi orang ini terus konsisten. Namanya adalah Bob Whelan. Bob Whelan ini terus konsisten, dia jalan pakai tangan. Dia pakai sarung tangan, dia coba jalan. Sarung tangannya pun ternyata juga akhirnya dibuka. Dia coba lagi pakai tangan doang karena mungkin lebih susah. Sampai tangannya itu juga berdarah-darah. Menariknya dia tidak bisa langsung 42 km itu di dalam satu hari karena dia berjalan pakai tangan. Jadi sepanjang 10 km dia akan tidur dulu. Jadi dia pakai sleeping bag, mungkin itu mungkin berjam-jam, sangat banyak sekali, sampai di 10 km dia ambil sleeping bag untuk dia tidur, dia lanjutkan di hari besoknya. Berarti masuk ke hari kelima, yaitu masuk kilometer 40 untuk dia berjalan seterusnya. Dia terus berusaha, dia terus disorakin juga oleh para penonton, dan ayah Bob itu juga ada di bangku penonton terus berteriak, ayo Bob, berlarilah terus. Sampai 100 meter dia akan mencapai garis finish itu. Dia mulai sempoyongan dan dia mulai memejamkan mata dan dia mulai jatuh. Karena ini bukan hanya soal tangannya pun sudah berdarah-darah, tapi juga masalah pernafasannya dan jantungnya. Tetapi suara daripada penonton terus memberikan dia semangat. Ayo Bob, bangkit, selesaikanlah apa yang telah kamu mulai. Buka matamu, tegakkan badanmu. Suara ayahnya itu terus berteriak dari bangku penonton. Lihatlah ke depan, garis finish telah di depan mata. Cepat bangun, jangan menyerah. Cepat bangkit. Wah, Bob mulai mendengar suaranya. Dia mulai bangkit lagi. Dia terus berjalan, dia melompat-lompat ke depan. Sehingga satu lompatan terakhir dia bisa finishing well. Dia bisa mencapai garis finish. Bob tercatat di dalam buku Guinness Book of Record. Dan setelah dia menyelesaikan hari maraton itu, puluhan wartawan itu menemuinya untuk mau wawancarainya. Bob berkata seperti ini, saya bukan orang hebat, Anda tahu saya tidak punya kaki lagi, saya hanya menyelesaikan apa yang telah saya mulai, saya hanya mencapai apa yang telah saya inginkan. Kebahagiaan saya dapatkan adalah dari proses untuk mendapatkannya. Selama lomba, fisik saya menurun drastis, tangan saya sudah hancur berdarah-darah, tapi rasa sakit di hati saya terjadi bukan karena luka itu, tetapi ketika saya memalingkan wajah saya dari garis finish. Jadi saya kembali fokus untuk menatap gol saya. Saya rasa tidak ada orang yang akan gagal dalam lari maraton ini. Tidak masalah Anda akan mencapainya dalam berapa lama. Asal Anda terus berlari, Anda disebut gagal bila Anda berhenti. Jadi janganlah berhenti sebelum tujuan Anda telah tercapai. Bob Whelan finishing well. Dia melihat pandangannya terus di dalam tujuannya, yaitu garis akhir. Bukankah Kristus juga menunjukkan salah satu model yang sempurna tentang finishing well? Salib menunjukkan bahwa Kristus di atas dan mengatakan sudah selesai. Bahwa misinya untuk datang ke dunia ini, dia terus lihat meskipun dicobai iblis,
dicobai orang Farisi, dia tahu bahwa dia harus maju terus sampai ke salib itu, dia berkorban dan dia bangkit pada hari ketiga. Yesus menyelamatkan kita dari dosa, dan itulah misinya dia. Dan dia telah finishing well. Ia tahu benar untuk apa ia datang ke dunia ini. Sekali lagi teman-teman, temukanlah makna hidupmu. Adakah peristiwa dari masa-masa ini karena corona ini menghancurkan tujuan hidup kita? Kemungkinan karena tujuan hidup kita tidak dibangun daripada firman Tuhan. Tujuan kita hanya sefana, saya ingin jadi ranking 1 di kelas. Tujuan saya hanyalah untuk mendapatkan rank yang paling tinggi di dalam game saya ini. Saya ingin menjadi orang yang paling kaya. Tapi kita lihat realita ada seperti ini. Bahkan saat kematian menjemput, tujuan itu akan hilang. Kita hanya seperti kepiting yang tadi berusaha untuk keluar dari ikatan, yang akhirnya kematian itu akan mengangkat kita, memasukkan kembali kita di dalam panci panggangan yang panas. Atau kita mau seperti Paulus, yang tahu benar bahwa tujuannya itu bukan hanya yang dimakan oleh kematian, tetapi ada tujuan kekekalan. Saat dia datang, dia bilang kematian itu adalah keuntungan, karena hidup bagi dia adalah Kristus. Kiranya masa-masa ini kita boleh menemukan tujuan hidup kita yang paling penting. Berikanlah hidupmu untuk Tuhan. Temukanlah rancangan keselamatan yang diberikan kepadamu. Saya diselamatkan untuk apa? Saya ingin menjadi anak Tuhan yang seperti apa? Saya punya panggilan Tuhan di bidang apa? Yang kita bisa lakukan step by step. Meskipun masa corona ini mungkin meriset banyak hal, kita harus kembali dari awal, step by step. Kita terus jalan seperti tadi Bob Dylan dengan tangannya, step by step. Terus kita nggak tahu kapan sampai kita boleh lihat garis finish itu mulai muncul. Dan ada suara terus yang berteriak, memberikan kita semangat. Maju terus, garis finish di depan. Dan kita dipanggil untuk finishing well. Pada hari nanti kita mati, kita meninggal, kita bertemu Kristus, dan dia boleh memanggil kita, hai hambaku yang baik dan setia, masuklah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Sebagai penutup, coba pikirkan 2 hal ini. Pikirkan apa yang kita bisa lakukan. Langkah apa, step kecil apa yang bisa kita lakukan untuk kita boleh mengerjakan tujuan kekal dalam kehidupan kita. Lalu kita berdoa supaya Kristus menguatkan kita step by step mengerjakan tujuan kekal sampai nanti kita boleh puas dengan kehidupan kita dan kita boleh berkata seperti Paulus, kita boleh mencapai garis akhir dan kita boleh finishing well. Mari kita berdoa. Tuhan, hamba-Mu berdoa untuk setiap teman-teman di sini yang mau menggumuli untuk tujuan kekal kehidupan mereka. Mereka tahu bahwa mereka tidak diam saja saat mereka diselamatkan, seperti tiket masuk surga dan mereka boleh foya-foya setelah ini. Tetapi mereka tahu bahwa mereka diselamatkan untuk satu rancangan yang indah, tujuan kekal Tuhan yang indah. Ya Tuhan, berikan hikmat kepada kami. Berikan kami juga karakter yang baik, kemauan yang baik, supaya kami melakukannya bukan dengan bersungut-sungut, tetapi kami boleh melandaskannya karena cinta akan firman Tuhan, sehingga hidup kami pun boleh didorong daripada Roh Kudus sendiri yang mengarahkan kehidupan kami. Tuhan tolong hamba-Mu, Tuhan tolong setiap teman-teman yang juga lagi menonton, lagi mengikuti kebaktian ini. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami, dan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan memberkati. Teman-teman, sekarang kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Teman-teman bisa melakukan transfer ke nomor rekening di bawah ini untuk melakukan persembahan. Mari sama-sama kita nyanyikan Allah Sumber Kuatku. Hanya Kau milikku di surga, tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak kuandalkan kekuatanku,
tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Selamanya. Halo teman-teman, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam bagi teman-teman yang berada di rumah yang mengikuti ibadah online. Sungguh bersyukur kita bisa mengikuti ibadah online kita bisa memuji Tuhan dan kita bisa mendengarkan firman Tuhan. Pada kesempatan hari ini saya ingin mengucapkan terima kasih untuk pelayanan dari penginjil Rick Ruben. Biarlah Tuhan terus menyertai dalam setiap pelayanannya dan juga Tuhan juga boleh terus sertai di dalam studi lanjutnya. Dan biarlah firman Tuhan hari ini yang begitu indah bisa memberkati kita semua, mengingatkan untuk kita terus melangkah bersama dengan Tuhan. Dan tema kita minggu depan adalah Everything Will Be Okay, yang akan dibawakan oleh saya sendiri, penginjil Budi Huang. Mari teman-teman kita terus beribadah, kita terus setia kepada Tuhan untuk kita boleh terus berelasi kepada Tuhan, kita boleh dikuatkan dan kita boleh dimotivasi di tengah-tengah keadaan seperti ini, kita boleh terus melangkah bersama dengan Tuhan. Mari saat ini kita tutup ibadah kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih untuk penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Di mana hingga saat ini Tuhan terus memberikan kami kesehatan. Bahkan Tuhan memberikan kami kesempatan untuk kami boleh beribadah. Kami tahu Tuhan bahwa kami berada di rumah kami masing-masing. Tetapi biarlah berkat-berkat Tuhan terus tercurah di dalam kehidupan kami. Kami boleh merasakan kebaikan dan anugerah daripada Tuhan. Bahkan pemeliharaan Tuhan itu begitu sempurna kepada keluarga kami ya Tuhan. Pimpinlah untuk keluarga kami di tengah-tengah masa pandemik ini. Biarlah Tuhan terus boleh menyediakan segala apa yang kami perlukan. Dan Tuhan yang boleh terus menjaga pekerjaan kedua orang tua kami. Sehingga melalui pekerjaan kedua orang tua kami boleh terus mencukupi kebutuhan kami sehari-hari. Dan Tuhan yang juga boleh pimpin untuk studi kami ya Tuhan. Di tengah-tengah pandemik ini biarlah kami boleh terus belajar dengan baik. Mungkin kami merasa bosan, mungkin kami merasa kesulitan, mungkin kami merasa lelah ya Tuhan. Tetapi kami percaya bahwa di dalam Tuhan kami dapat memperoleh semangat yang baru ya Tuhan. Dan kami boleh melangkah selangkah demi selangkah bersama dengan Tuhan sehingga kami boleh memiliki hidup yang terus bertumbuh bersama dengan Tuhan. Dan biarlah Tuhan segala rangkaian ibadah kami boleh memuliakan nama Tuhan pada saat ini. Tuhan, inilah doa kami dan kami landaskan seperti doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Happy Sunday untuk kita semua teman-teman dan Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di ibadah online PRMI minggu depan.